Mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar di tengah panasnya bursa Pilkada 2024 memicu spekulasi peta pilkada yang bakal berubah. Ya, lantas bagaimana dengan pencalonan Ridwan Kamil di Jakarta? Mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar mengguncang jagat politik. Pasalnya pengumuman Erlangga mundur dilakukan di tengah panas-panasnya bursa Pilkada 2024. Publik pun bertanya-tanya dengan pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Akankah mantan Gubernur Jawa Barat tersebut tetap dimajukan dalam Pilkada Jakarta atau akan ada kejutan baru lagi? Diketahui Koalisi Indonesia Maju sepakat mendorong Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Padahal sebelumnya Erlangga Hartarto lebih menyukai Ridwan Kamil untuk bertarung di Jawa Barat. Walau mundurnya Erlangga memicu spekulasi bakal berubahnya peta politik Pilkada, namun elit Partai Golkar yakin rekomendasi calon di bursa Pilkada tak akan terganggu. Kepada seluruh kader keluarga besar Partai Golkar, insya Allah roda organisasi Partai Golkar kita ini yang kita cintai akan tetap terus berjalan. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Apapun yang terjadi saat ini dalam tubuh Partai Golkar. Jadi insya Allah Partai Golkar tetap siap menghadapi Pilkada 2024. Partai Golkar memang telah menetapkan jagoannya Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Sejumlah nama pun sempat disebut-sebut akan mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Bahkan sebelum mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyampaikan bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil berinisial S. Santer, sosok inisial S tersebut merupakan kader dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Namun Erlangga memastikan bahwa S bukanlah Presiden PKS Ahmad Syahiku maupun Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman. Cawapres Pak RK siapa Pak? Ini sudah ada. Dari partai mana Pak? Apa? Sementara inisialnya S. Syahiku gitu Pak? Dari Kim apa? Inisial S. Dari internal Tapi jawaban yang tadi none of the above. Saya analisis bahwa Pak RK itu akan menghadapi kota kosong atau enggak calon independen. Apakah seperti itu? Ya, kalau ada calon independen kan berarti tidak ada yang kosong. Ya. Belum juga rasa penasaran publik terjawab, tak lama setelah mengumumkan inisial S sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil, Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu Ridwan Kamil menyebutkan sosok bakal cawagup pendampingnya akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman resmi pengusungan dirinya. Dan calon wakilnya nanti bukan lagi dari Partai Golkar, namun akan diputuskan partai koalisi. Bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Ya. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama, masih sedang dibahas. Maka saya tidak, kalau ditanya siapa Kang, saya tidak tahu. Nggak ada. Karena domainnya itu domain perbincangan level koalisi kan. Kan Golkarnya udah saya, jadi kita nggak mau membahas lagi wakil Golkar kan, karena wakilnya udah dari saya. Maka yang wakil kan diserahkan ke non Golkar di koalisi. Ya, saya sampaikan ya kawan-kawan ya, saya itu 2 kali pilkada dengan wakil saya harmonis, nggak saya pilih pilihan saya itu mencintai setelah menikahi lah ibaratnya begitu. Jadi siapapun yang tadi dijodohkan, poinnya itu ya, oleh koalisi kepada saya mah udah teruji, terbukti pasti insya Allah harmonis.
Tapi dari koalisi ada menugaskan Kang Emil untuk melakukan komunikasi dengan parpol lain untuk meluaskan. Oh belum. Jadi wilayah wakil pun bukan domain saya. Itu. Bagaimanapun pasca mundurnya Airlangga, spekulasi berubahnya peta politik pilkada sulit dihindarkan. Hal ini tak lepas dari kebijakan pengganti Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kalau kita bicara soal pilkada ya pasca Pak Airlangga mundur, ya saya sih melihatnya tadi Golkar punya mekanismenya sendiri, punya sistemnya sendiri yang sudah teruji dalam konteks pemenangan pileg, pilpres maupun pilkada. Nah di pilkada ini mungkin ya ada nama-nama yang sudah direkomendasikan, sudah di-SK-kan, ada nama-nama yang masih tertahan, belum diumumkan, ada nama-nama juga memang yang belum di-SK-kan begitu. Nah dalam konteks itu ya tentu Pak Airlangga mundur ya ada perubahan-perubahan. Mungkin nanti calon kepala daerahnya juga banyak titipan dari ketua umum yang baru, artinya PLT yang baru gitu. Tetapi secara umum mekanisme pilkada tentu Golkar akan bersifat rasional. Bila spekulasi ini benar-benar terjadi, akankah Ridwan Kamil tergantikan dengan nama lain di Pilgub Jakarta? Atau inisial S yang disebut Airlangga Hartarto sebagai bakal Cawagup Jakarta justru yang akan berubah sesuai kebijakan Ketua Umum Partai Golkar baru pengganti Airlangga? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Benar sekali Agita, ada juga pemirsa, sesaat lagi kita akan bahas apa penyebab Airlangga Hartarto mundur dari Partai Golkar. Bagaimana nasib Partai Golkar ke depannya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.